Oke, welcome back to Suara Nusantara Center. Alhamdulillah, jadi kali ini kita lagi bareng bersama Ketua Kopri PC PMI Jember Sahabati Yusi. Oke guys, jadi kali ini kita nih bakal membahas tuntas tentang hal yang memang dikawal penuh oleh Ketua Kopri PMI Jember saat ini. Nah, jadi begini ya sahabat Yusi, saya melihat saat ini itu Indonesia memang lagi sedang darurat kekerasan seksual seperti itu. Dan di sini juga kita membutuhkan yang namanya payung hukum untuk melindungi korban-korban yang terkena kekerasan seksual, begitu sahabat Yusi. Apa itu benar apa yang saya katakan tuh? Karena kan dalam hal ini sahabat Yusi mengawal penuh permasalahan tentang RUU PKS. Jadi bagaimana sahabat Yusi? Oke, terima kasih ya atas undangan yang luar biasa ini. Insya Allah ini undangan kedua begitu ya dari Suara Nusantara Center begitu. Kali ini kita bakal bahas tuntas terkait pengawalan Kopri Cabang Jember tentang RUU PKS begitu. Nah, mungkin benar yang dikatakan sahabati Alif begitu tentang Indonesia saat ini sedang darurat kekerasan seksual khususnya di Jember. Hasil survei dari Lintang Sintas Daring begitu, setiap harinya nih 3%, setiap 3 jam itu ada korban dua korban kekerasan seksual, dan itu perempuan begitu. Nah, ada beberapa juga kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak ter-up gitu. Yang ter-up itu hanya beberapa dari sekian banyaknya kasus setiap harinya begitu, dan itu sudah hasil survei. Makanya saat ini yang paling mendesak adalah bagaimana caranya kita untuk benar-benar mengesahkan RUU, ya utamanya RUU PKS begitu bagi saya. Benar, begitu sahabat Yusi. Maka dalam hal ini saya rasa sebenarnya kita harus bisa membedakan, karena kan mungkin tidak terupnya korban-korban yang terkena kekerasan seksual mungkin karena mereka yang belum bisa dan mau untuk speak up seperti itu. Mungkin seperti apa sih contoh-contoh kekerasan seksual yang mungkin sebenarnya kita merasakan kekerasan seksual itu? Jadi kayak apa nih jenis-jenis kekerasan seksual itu sahabat Yusi? Oke, karena saya bukan anak hukum jadi tidak begitu hafal terkait pengertian yang itu sesuai dengan draft RUU PKS. Saya mengutip di dalam bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 poin 1 RUU PKS. Di situ udah dijelaskan secara detail terkait pengertian kekerasan seksual. Baik, saya bacakan ya. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya yang itu terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa, dan itu bertentangan dengan kehendak seseorang, dan sehingga menyebabkan si korban itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi atau relasi gender, sehingga berakibat penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Itu pengertian kekerasan seksual menurut yang ada di draft RUU PKS begitu ya. Jadi itu sih, apa-apa aja kalimat bukan hanya luas hanya, berarti ruang lingkupnya. Iya benar, bukan hanya tindakan begitu ya. Tindakan kasarannya yang sering didengungkan oleh teman-teman adalah perkosaan semisal, bukan hanya itu begitu. Namun kita menghina, kita merendahkan, kalau kata teman-teman sekarang body shaming gitu. Iya, kalau si korban itu merasa sakit hati gitu ya, baper, maka itu termasuk kepada kekerasan seksual. Berarti memang dari tadi kan merendahkan, melecehkan. Berarti dalam hal ini ketika ada seorang laki-laki yang cuit cewek seksi nih, berarti itu kan salah satu bentuk kekerasan seksual sebenarnya. Berarti kan dalam hal ini secara tidak langsung kita sebagai bukan hanya perempuan ya, laki-laki pun berarti kan secara tidak langsung kita terkena dampak kekerasan seksual. Waduh, ternyata pikiran saya kan memang hanya kekerasan seksual bukan hanya tentang karena dia dipukuli, terus dia diciumi atau disetubuhi atau diperkosa lah bahasanya. Ternyata
direndahkan itu juga salah satu bentuk kekerasan seksual ya. Ya benar, makanya saya terus mengkampanyekan kepada seluruh sahabat-sahabati meskipun dia bukan anak hukum begitu ya, diharapkan untuk kita khususnya perempuan dan laki-laki seluruh kader meskipun dia bukan organisasi saya, meskipun dia bukan PMI, intinya seluruh mahasiswa, seluruh kader, ayo kita melek hukum begitu. Sebagai mahasiswa kita harus melek hukum begitu. Jadi bukan cuman anak hukum yang tahu dengan RUU begitu. Kita meskipun anak dakwah, anak ekonomi, anak tarbiyah juga harus melek hukum begitu. Karena kita dituntut untuk menjadi solusi bagi orang di sekitar kita. Kita dituntut untuk menjadi agent of change begitu kan. Berat menjadi mahasiswa, dan di garis bawahi bahwasanya kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi kepada perempuan ya, tidak hanya terjadi kepada perempuan. Saat ini banyak sekali korban kekerasan seksual itu juga laki-laki gitu. Benar. Jadi semua jenis kelamin bisa menjadi korban dan bisa menjadi pelaku. Berarti per saat ini RUU PKS itu memang harus segera disahkan. Benar. Karena memang bukan hanya untuk perempuan begitu sahabat Betul. Yusi. Karena kan mereka lebih berbicara RUU PKS, kebanyakan orang masih menilai bahwa itu hanya untuk perempuan. Tapi kan memang setiap karena data dari Komnas HAM saja di sana memang 40% perempuan yang ada di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual. Itu mereka yang speak up, belum yang speak up seperti itu. Jadi apa saja sih per saat ini kan masih sahabat Yusi masih mengkampanyekan tentang sahkan RUU PKS nih. Jadi untuk per saat ini faktor apa aja sih yang menghambat RUU PKS tidak disahkan seperti itu? Mengingat sepertinya kehangatan RUU PKS hanya ada ketika kasus-kasus pelecehan seksual. Setelah itu ketika kasusnya sudah tidak ada, seperti contoh ada salah satu dosen yang terkena pelecehan seksual seperti itu. Setelah itu sudah hilang. Itu apa aja sih faktornya sampai saat ini RUU PKS belum disahkan seperti itu? Iya, udah berbagai upaya gitu ya, strategi kita udah susun begitu. Selaku saya Kopri Cabang Jember udah menyusun strategi untuk bagaimana caranya mendesak RUU PKS segera disahkan. Namun kan begini ya, orang-orang atas itu mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kita. Benar. Gitu. Masih saja RUU ini bukan hanya RUU PKS sebenarnya ya, cuman karena kita di sini bahas RUU PKS, jadi saya katakan bahwasanya RUU PKS ini dianggap tidak penting bagi mereka karena RUU PKS ini adalah fenomena gunung es gitu. Jadi masih dianggap tidak penting sama orang-orang atas karena mereka juga punya kepentingan yang berbeda dengan kita begitu. Makanya kenapa masih banyak pro kontra terkait RUU PKS. Hingga saat ini kan RUU PKS udah menjadi berubah redaksinya, RUU TPKS gitu. Sampai dari definisi dirubah, sampai dari bentuk yang dari 9 bentuk kekerasan seksual disederhanakan lagi menjadi 4 bentuk kekerasan seksual. Jadi masih aja ada ya di orang-orang atas itu menilai bahwasanya RUU PKS ini dianggap tidak penting, seakan-akan mereka tutup mata dan tutup telinga. Benar. Gitu. Padahal dampak kekerasan seksual itu kekerasan seksual sangat fatal bagi korbannya. Tapi dalam hal ini kan sahabat Yusi, kita sebagai perempuan kadang masih saja sering sekali saya dengar bahwa yang disalahkan itu tetap saja perempuan. Soalnya ya sudah, ngapain sih kamu genit-genit, ya sudah, kenapa kamu berpenampilan sedemikian, sudah siapa badan kamu yang kamu tonjolkan. Itu kan sering sekali saya mendengar, padahal mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjadi perempuan. Terkadang ini bukan hanya perempuan sebenarnya ya, tapi per saat ini saya mengambil contoh perempuan seperti itu. Gimana rasanya menjadi korban. Jadi bagaimana sih penanganannya untuk memberitahu kepada mereka bahwa ya udahlah, kekerasan korban tuh jangan disalahkan terus, jangan perempuan terus yang disalahkan. Kita tuh berhak untuk men-show up diri kita sendiri. Gimana sih mengkampanyekan kepada perempuan bahwa korban itu harus ditolong, bukan selalu dibully seperti itu. Nah, makanya kenapa sekarang menjadi garis besar dan menjadi fokus kita bersama untuk segera mengesahkan RUU PKS gitu. Desakan-desakan ini terus kita kampanyekan. Jangan hanya ada kasus baru kita mengkampanyekan begitu. Jangan hanya ada kasus baru kita aksi, tidak. Nah, masih aja ya ini ya victim blaming Mbak bahasanya, victim blaming, menyalahkan korban. Itu juga menjadi salah satu semangat saya untuk kemudian terus mengkampanyekan segera disahkannya RUU PKS begitu. Karena di Indonesia nih belum ada payung hukum yang berpihak kepada korban. Mestinya
pasti itu sudah kalau kita melaporkan kepada pihak berwajib, kepada pihak kesehatan dan juga kepada LBH begitu, bantuan hukum, harus ada bukti yang nyata, harus ada bukti yang konkret begitu. Makanya kemarin ketika aku ngisi di salah satu kajian, aku sampai memberi stimulus untuk bentuk kekerasan seksual itu bagaimana, dan bagaimana kemudian kita memeranginya, semisal semisal kita ada di posisi korban begitu. Iya. Jadi langkah saya Mbak selaku Kopri cabang Jember mohon maaf Sampai Jember, dari saking semangatnya ya. saya seneng banget gitu ya, saya diundang di kegiatan ini, di podcast ini karena bahas RUU PKS ini juga menjadi salah satu wadah saya kemudian untuk mengkampanyekan kepada seluruh kader khususnya di Jember dan juga kepada seluruh masyarakat yang nantinya bisa menonton Suara Nusantara Center begitu. Jadi langkah-langkah kami Mbak, kita mengharmonisasi, kita menyatukan pendapat, kita menyatukan frame seluruh kader se-Jember. Tidak mudah ya, iya benar, Yusi. tidak mudah. Makanya aku bilang di awal yang melek hukum ini bukan hanya anak hukum. Benar. Begitu aku terus mengkampanyekan kepada sahabat-sahabat utamanya kaderku, ayo kita harus melek hukum begitu. Jadi jangan cuman anak hukum yang tahu tentang RUU PKS, karena kita belum punya payung hukum, kita butuh perlindungan untuk melindungi kita. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah ada peraturan baru di Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Wah. Ya, di kampus-kampus kita sudah sudah keluar Kemendikbud begitu. Jadi harapan kami selaku organisasi pergerakan khususnya menangani isu-isu lokal terkait perempuan dan isu-isu nasional, kami menginginkan untuk kita benar-benar bekerja sama, berkolaborasi untuk menjadi tim karena di Kemendikbud udah keluar, nantinya akan ada satgas Mbak, bahasanya kalau Covid di pandemi ini punya ada satgas Covid, maka di sini nih ada satgas kekerasan seksual begitu Mbak. Insya Allah di seluruh kampus ya itu sudah harus diterapkan. Jadi kita semua mahasiswa harus bisa berkolaborasi untuk itu. Karena memang benar perguruan tinggi adalah salah satu tempat yang sangat rentan kekerasan seksual. Karena memang di sana ada maba yang masih terombang-ambing dengan pemikiran mereka, ada yang masih melekat dengan kata-kata ya kekerasan seksual seperti itu. Karena kan di sana memang campur gitu bahasanya. Di sini untuk per saat ini berarti langkah-langkah taktisnya aja deh ya. Berarti kan per saat ini sahabat Yusi juga bukan hanya mengkampanyekan di luar, tapi juga sudah masuk ke ranah-ranah kemahasiswaan seperti itu. Karena berarti di setiap tingkatan mahasiswa atau di perguruan tinggi memang sudah disediakan badan untuk penanggulangan seperti itu ya sahabat Yusi. Oke. Kira-kira tentang yang bisa menjadi jembatan kita nantinya ketika ada mahasiswa atau mahasiswi yang terkena kekerasan seksual. Ya, sekaligus ini ya yang fokus tentang gender lah seperti itu. Aku memberitahu kepada seluruh mahasiswa yang ada khususnya di Jember nih, bahwasanya di setiap kampus harus adanya pusat studi gender, di mana pusat studi gender ini akan membantu kita untuk kita mendapatkan ruang aman begitu. Di Kopri sendiri Mbak, kita akan berarti baru ya, kita akan bekerja sama dengan seluruh kampus yang ada di Jember untuk kemudian menyediakan ruang aman untuk korban kekerasan seksual. Langkah-langkahnya adalah kita mendatangi ruang aman itu, kita mendatangi pusat studi gender, kita melaporkan. Nah, mungkin tidak mudah kemudian untuk korban melaporkan sendiri. Benar, tidak mudah. Makanya kenapa adanya pusat studi gender di situ. Pusat studi gender ini bakalan bertugas benar-benar menjadi ruang aman bagi korban, dan nantinya aku pribadi udah mulai masuk ke kampus terdekat seperti UINHAS dan juga UNED, itu sasaran pertama, dan UIJ, karena di UIJ, di UINHAS dan juga di UNED itu sudah ada pusat studi gendernya Mbak gitu. Oh, baik. Ini karena sudah ada wadahnya ya begitu sahabat Yusi. Jadi bagaimana kita nantinya ini loh, kadang orang yang terkena kekerasan seksual masih tidak mau speak up karena memang ini aib, aku nggak mau ngasih tahu karena ini aib bagiku. Tapi kan kalau kita tidak speak up, kita tidak bakal pernah merasakan, karena
sangat sangat sakit ketika menjadi korban pelecehan seksual, karena itu akan menjadi rahasia yang hanya kita pendam dan akan menjadi trauma-trauma. Jadi bagaimana nih selaku kita, semisal ada korban yang ingin mau speak up tapi mereka kebingungan caranya seperti itu, karena kan sudah ada wadahnya nih sahabat Yusi, seperti itu. Saya nyontek dulu ya. Saya kemarin itu. Nah, oke, langkah untuk mengenali dan menangani kekerasan seksual begitu. Nah, lebih tepatnya seperti Iya. itu. Jadi ini bagaimana kita memposisikan diri kita ketika kita akan atau kita akan menghadapi kekerasan seksual. Jadi bagaimana caranya kita melindungi diri kita? Yang pertama adalah selalu bersikap waspada. Jadi kita harus waspada, Mbak. Meskipun kita tidak punya ilmu bela diri begitu ya, kita harus waspada. Kita semisal nih yang paling rawan untuk terjadinya kekerasan seksual, pergi sendirian, utamanya perempuan ya. Baik itu perempuan cantik, jelek katanya, atau perempuan yang memakai baju seksi atau tidak. Kekerasan seksual bukan hanya terjadi kepada perempuan Tidak yang berbaju seksi seperti begitu ya. Jadi kita hindari, kita waspada, kita hindari bepergian sendirian di tempat yang sepi. Nah, ketika kita menaiki angkot atau angkutan umum gitu ya, kita waspada bagaimana kita terjauh gitu ya dari orang-orang yang sekiranya itu mengganggu kita. Nah, itu yang pertama ya, kita waspada. Terus yang kedua, bekali diri. Kita harus membekali diri dengan semisal, kalau aku gini caranya, di tasku aku selalu sedia parfum dan juga spray. Kalau aku lupa membawa parfum, aku bawa spray. Biasanya aku isi dengan air garam. Karena orang-orang yang hendak mengganggu kita, kalau aku pribadi, aku menyemprotkan si spray itu, parfum itu atau air garam itu kepada indera penglihatan mereka begitu. Jadi semisal nih ada orang dari belakang kita yang ingin membegal, mohon maaf, payudara atau apalah yang melakukan pelecehan seksual kepada kita begitu ya. Jadi kita harus sigap kemudian mengambil spray, langsung kita ini nih di spray tuh disemprotkan kepada si pelaku begitu. Terus yang ketiga, kita harus melakukan perlawanan meskipun kita tidak punya ilmu bela diri. Bagaimana perlawanannya? Tendang kelaminnya gitu. Karena sepahamku adalah kelamin itu kan merupakan alat ini ya. Kalau kita sentuh sedikit langsung kayak lemes gitu. Jadi tendang aja gitu, tidak harus kita mempunyai ilmu bela diri, lakukan perlawanannya gitu, secerdik mungkin perlawanannya. Secerdik mungkin. Kalau berteriak, memukul itu masih belum bisa, maka kita harus melawan perlawanan dengan begitu ya, tendang kelaminnya begitu. Karena memang saat ini kan yang dipentingkan proteksi terhadap diri kita. Benar, seperti itu kita ya. harus waspada kepada bagaimana menjaga diri kita. Itu ya bagaimana caranya kita untuk melindungi diri kita. Terus bagaimana semisal kalau kita menjadi korban nih, yang pertama adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Tanamkan hegemoni otak kita bahwasanya yang salah itu pelaku, bukan saya. Bukan karena saya keluar malam, bukan karena saya berpakaian seksi, bukan karena saya cantik, bukan, tapi karena si pelaku begitu. Nah, kemudian setelah kita tidak menyalahkan diri sendiri, ketika kita sudah mengalami kekerasan seksual, jangan membersihkan anggota badan terlebih dahulu. Semisal kita mohon maaf ya, diperkosa begitu ya. Jangan langsung membersihkan anggota badan dengan kita mandi, jangan. Karena yang dibutuhkan pihak berwajib dan pihak kesehatan itu adalah bukti nyata. Sidik jari seperti itu ya. Sidik jari, jangan langsung membersihkan anggota badan karena itu menjadi bukti utama. Kemudian yang ketiga adalah kumpulkan barang-barang yang dapat menjadi alat bukti. Semisal pakaian yang dikenakan atau alat-alat yang ada di samping kita ketika kita sudah mengalami kekerasan seksual, jangan dibuang. Dan kalaupun kita mau menyentuhnya, kita harus berhati-hati dengan menyentuhnya, memakai plastik mungkin. Nah, ini perlunya kemudian kita berilmu ya. Iya, benar. Kita harus tahu hal begitu. Ini simple tapi memang perlu dilakukan betul. Seperti itu. Nah, karena kan kebanyakan habis kena kekerasan seksual biasanya nangis lihat sinetron nih ya. Iya, kalau di kebanyakan sinetron kan nangis gitu. Jadi masih terpaku sama sinetron, misalnya nangis. Tapi ternyata itu nggak boleh langsung dibersihkan, nggak boleh guys. Itu menjadi bukti utama karena Mbak begitu. Itu kalau posisi kita sedang menjadi korban, dan ketika udah melakukan seperti itu, segera datang kepada pihak berwajib, segera datang kepada layanan kesehatan begitu. Itu kalau kita menjadi korban. Kemudian bagaimana kita semisal menjadi orang yang terdekat bagi korban, menjadi sahabat korban begitu. Yang pertama adalah jangan tinggal diam.
Kalau kita sudah mengetahui sahabat kita sedang menjadi korban, jangan tinggal diam. Bagaimana caranya? Cari bantuan, segera laporkan kepada orang yang lebih paham terkait RUU PKS begitu ya, terkait kasus-kasus begituan. Kemudian setelah kita melapor, dengarkan cerita si korban dengan baik-baik, menjadi penenang untuk si korban, dan beri informasi hak-hak korban, beri masukan nih kepada si korban. Jadi begini loh si korban, kamu sebenarnya punya hak dan kamu punya hak untuk dilindungi oleh negara begitu ya. Jadi beri informasi tentang hak-hak korban dan jangan menstigma korban. Jangan pernah menstigma, perempuan nggak baik-baik tuh, dia kan udah pernah Suruh siapa keluar malam? dia udah pernah diperkosa loh, dia iya, cewek paham, nakal loh gitu. Jangan pernah menstigma korban begitu, karena itu menjadi kena mental ya, karena itu menjadi mental breakdown lah bahasanya iya, teman-teman betul. kalau ini Itu sekarang. tambah ngedonkan si ini ya mentalnya begitu. Nah, ini perlunya kemudian bagaimana kita benar-benar mengetahui ya ilmu-ilmu begitu. Mahasiswa dituntut untuk mengetahui. Makanya kenapa aku menginginkan sekali untuk kita semua, khususnya mahasiswa, menjadi solusi untuk orang-orang di sekitar kita. Agent of change ya, seperti itu. Benar. Wah, banyak banget ya sekarang yang udah dibahas tentang bagaimana penanganan, bagaimana RUU PKS dan faktor-faktor penghambat tentang itu. Ini menurut saya sangat-sangat bermanfaat karena memang tidak tahu di masa depan, tapi nauzubillah ya, semoga kita tidak menjadi korban kekerasan seksual, tapi memang mengantisipasi atau sedia payung sebelum hujan itu lebih baik. Nah, sekarang saya mau tanya nih, harapan-harapan sahabat Yusi perihal bagaimana, bukan harapan sih, masukan kepada pemerintah lebih tepatnya tentang RUU PKS saat ini yang masih saja belum disahkan dan masih saja dikerucutkan dan masih saja ada perubahan seperti itu. Aku tidak muluk-muluk untuk kemudian memberi saran kepada pemerintah, karena aku yakin 10% kalau suaraku didengar oleh mereka begitu. Kalau 10% ya. Iya, tapi kan kita tidak tahu 10% gitu ya. aja nih, karena aku tidak kemudian pede untuk suaraku didengar oleh mereka, karena udah banyak sekali yang kita lakukan. Cuman aku terus gitu Mbak, terus mengkampanyekan ini, terus melakukan gerakan-gerakan begitu, dengan berkolaborasi, dengan bekerja sama, dengan bersinergi dengan organisasi perempuan yang fokus mengawal isu-isu lokal dan isu-isu nasional, khususnya yang fokus kepada RUU PKS ini begitu. Jadi harapannya adalah para puan dan para tuan yang ada di pimpinan atas sana, ayolah coba kalian turun ke bawah begitu. Lihat para korban, bagaimana posisi kalian semisal kalian menjadi korban begitu. Karena sepahamku, hasil risetku, kita tidak bisa menjadi solusi kalau kebanyakan nih kita tidak bisa mengamini apa yang sedang diajukan oleh orang kalau kita tidak mendapatkan, kalau kita tidak ada di posisi itu, begitu loh Mbak. Kita tidak pernah merasakan begitu. Cuman kan nggak harus merasakan terlebih dahulu untuk meng-ACC begitu. Turun langsung untuk melihat hasil-hasil survei. Benar, bagiku itu sudah menjadi bukti kuat bahwasanya ini kita harus tetap desak, kita harus terus mendesak RUU PKS begitu. Jangan tutup mata dan tutup telinga lah para puan dan tuan. Soalnya saya juga pernah membaca tulisan dari sahabat Yusi tentang saya perempuan dan saya merdeka. Berarti terima kasih. Wah, saya jadi perempuan kan tidak selalu saya harus ditindas, karena memang kalau kita tuh harus tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri. Karena kita perempuan maupun laki-laki, kita punya masa depan, kita punya sesuatu yang memang harus kita kejar. Kita punya masa depan dan memang tidak melulu kita yang salah. Karena ya memang hak kita untuk mau show up diri kita sendiri, mau mengapakan diri kita sendiri, asal kita tidak menggoda loh ya. Beda-beda kata loh kalau menggoda. Ini kan kita kan berpenampilan dengan sewajarnya seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih buat sahabat Yusi. Sama-sama. Dan jangan lupa selalu bersama Cak Yans dan juga ada beberapa produk dari Staff Cafe. Oke, gelas IC mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. See you next time sahabat Yusi. Semoga apa yang dikawal cepat diresmikan dan di-ACC. Amin. Mungkin itu saja. Stay tune tetap di Suara Nusantara Center.